Saya kirim di Majlis Duha grupnya, nanti dicek ya. Hadis tentang bagaimana sholat subuh dan sholat isya. Ya, ini terkhusus juga anak-anak dan juga kita ibu-ibu untuk anak-anak kita. Ya, ini dalam hadisnya, saya terjemahnya saja. Keutamaan sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Saya ulangi. Barang siapa yang dia sholat subuh maka dia berada dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya, karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Perhatikan, soleh bager. Nih remaja, subhanul yaum rijalul ghad. Ketika kenapa di sini makanya Umi suka cerewet. Ada yang sholat isya, sholat subuhnya jam 10 nih. Ada di sini Bu. Sholat subuh, subuh sama duha digabungin. Subuhnya pakai kunut, duhanya pakai kunut. Ya. Kenapa? Ini ya, kalau kita ingin anak-anak kita soleh dan soleha, dunianya terjamin, maka sholat subuhnya. Di sini tadi Allah akan menjamin ya kehidupannya. Allah akan memberikan kehidupan yang luar biasa, yang istimewa. Maka sholat subuhnya dulu dilihatkan dulu, perlihatkan. Dan apalagi kalau sholat subuhnya bisa berjamaah. Ibu, jangankan sholat subuh, sholat sunnahnya aja. Sholat sunnahnya nih ya, kita lihat aja. Belum sholat subuh, belum masuk ke sholat subuh. Sholat sunnahnya aja, sholat fajar lebih baik dunia dan seisinya. Lebih baik dengan apa? Dunia dan seisinya nggak apa-apanya dibanding dengan sholat fajar atau sholat sunnah. Ya. Perhatikan, makanya kita kenapa di sini? Yuk sholat subuh. Apalagi laki-laki sholat berjamaah itu, ya, masya Allah. Ketika kita baru tadi sholat sunnahnya saja, dunia dan seisinya lebih utama. Tambah lagi sholat subuhnya. Barang siapa yang melakukan sholat subuhnya, maka Allah jamin kehidupannya. Kira-kira enak nggak Bu? Enak banget. Ya, udah. Kalau ingin urusan dunia, kenapa Allah sudah jamin? Tadi urusan dunia mah jangan dipikirkan. Urusan dunia mah jangan terlalu kita riweuh untuk mempersiapkannya. Namun kita bagaimana laksanakan dulu kewajibannya, ya, dengan sebaik-baiknya. Ibu, bapak semuanya, saat anak kita mengerjakan pekerjaan rumah tanpa kita minta, dengan anak yang kita minta dulu, kira-kira kita senangan yang mana? Tanpa ini ya, contohnya, Ma, ada yang bisa saya bantu? Itu senang nggak Bu? Senang banget. Ma, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gitu kan? Berbeda dengan kalau kita gini, nah tolongin Ibu, tak dulu nanggung. Nah tolong Ibu nanggung ini tolong. Iya sebentar. Ketiga kalinya kita makin kencang. Sabar nama Ma. Kan ada anak-anak begitu. Senyum enggak? Hati-hati ya. Kenapa? Ini kadang ketika diri kita ada rasa kecewa kepada anak kita. Cuma saya minta tolong, padahal mah saya udah ngasih uang jajan dia. Ibaratnya begitu ya. Kita udah ngasih uang jajan dia, kita udah menjamin anak kita itu bisa sekolah, bisa makan sarapan dengan nyaman, makan siangnya, makan malamnya. Kita sudah persiapan. Kadang kita ada kecewanya. Begitupun saat kita hablum minallah. Saat kita hubungan dengan Allah, jangan tunggu disuruh dulu. Makanya ketika terdengar ya minimal Ibu, ketika tolongin Ibu, iya siap, udah senang nggak Bu? Ya, tapi lebih senang kalau tadi ada yang bisa dibantu. Itu hati kayaknya lapang banget kalau anak dengar anak seperti itu, ya nggak? Bahagia. Padahal kadang kita jaim-jaim. Udah nggak apa-apa, Ibu bisa kok. Ya kan suka begitu ya. Kadang gitu. Udah kalau udah bentar lagi beres,
Kadang gitu Bu, ya kan, saking senangnya, padahal saking senangnya itu, ya kan, bukan karena nggak mau dibantu, saking senangnya dengan anak seperti itu. Anak ukur bagus, ya, curhatan mama nih, mewakili, ya. Ya siap ya. Itu senangnya udah luar biasa ketika dengar seperti itu. Maka ketika diri kita, ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, ya siap ya Allah. Allah senang. Apalagi kalau kita sebelum hayya 'alas shalah kita sudah siap ambil wudhu. Itu yang Allah akan jamin. Apalagi subuh yang begitu berat, yang begitu sulit kita untuk bangun malam. Terkadang godaannya itu udah melek, merem lagi, udah melek, merem lagi, 5 menit lagi 12, udah bangun pengen ke kamar mandi jam 3 tuh, ya, masih malam jam 3, tar dulu deh ngegoler dulu, jadi setelah ngegoler 5 menit aja, ya jadinya 5 jam. Ya terkadang itu kan godaannya di situ, ya. Maka diri kita insya Allah kita maksimalkan dulu. Yuk kita hablumin Allah. Bukan berarti tidak harus usaha, bukan. Untuk kita harus ikhtiar, ya, harus ada usaha. Makan aja mie instan saja harus diseduh, harus dimasak. Itu mie instan, bilangnya mie insannya. Tapi kalau anak kita makan mie instan langsung dikeremus apa? Langsung dimakan, nah nggak boleh, nah itu nggak baik, mie harus dimasak dulu kan, biasa seperti itu ya. Dan begitu pun diri kita harus ada ikhtiar. Maka jadikan bahwa diri kita hablum minallahnya kita maksimalkan. Kenapa? Kembali lagi, urusan dunia mah Allah bagiannya. Ya, kayak anak-anak urusan sekolah mah nggak usah mikirin, urusan jajan mah nggak usah mikirin. Kenapa? Itu mah urusan orang tua. Begitupun diri kita sebagai makhluk, urusan rezeki mah urusan Allah. Cukuplah kita ikhtiarkan dan kita memenuhi kewajiban kita. Satu lagi, hikmah untuk sholat isya-nya. Sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kemarin masih ingat nah, orang munafik itu apa? Satu, kemarin sore sama Umi. Satu, ketika dia berkata selalu semua itu bohong. Mana yang ya, ketika dia berkata selalu berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji dia ingkar. Ketiga, ketika diberi amanah dia ketika dipercaya dia 3 ciri orang munafik ini. Kalau Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu baru menjadi kayu bakarnya. Abu Lahab ini baru menjadi kayu. Kenapa? Karena dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW dan juga tidak mau mengimaninya. Itu baru kayu bakarnya. Tetapi bagi orang mukmin ketika dia munafik bukan kayu bakarnya lagi, tetapi fid-darqil asfal. Innal munafiqina fid-darqil asfal. Keraknya api neraka. Keraknya sama kayu bakar panasan mana? Gehengan mana? Ya, itu kan udah paling bawah ya. Kalau kerak itu paling bawah. Kalau kayu kan kadang mungkin ada di atasnya. So, coba kita lihat kalau pembakaran ya, yang paling bawah itu kan yang paling panas. Auzubillah. Bagi orang yang munafik, maka di situ balasannya api neraka, fid-darqil asfal, keraknya api neraka. Maka di sini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan itu adalah orang-orang munafik, yaitu adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka mendatanginya, sekalipun dia dengan merangkak. Dengan apa? Merangkak. Ya, kalaupun dia saking beratnya, nggak apa-apa, saya sambil merangkaknya. Contohnya lagi mabit, saking beratnya ke sono ngorondang. Tahu ngorondang? Merangkak. Saking beratnya, ya kayak di sini kan ada sambil merem jalan gitu ya, kayak lagi malam, lagi mabit dibangun sholat tahajud. Nggak apa-apa, kenapa? Saking tahu keutamaannya sholat subuh dan sholat isya. Masya Allah. Nah ya, ini adalah hadis di hadis nomor 657.
Keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Nih, karena saya share-nya yang di grup Majlis Duha, nanti anak-anak mau baca. Oke, Umi bacain ya. Barang siapa sholat isya berjamaah, seolah-olah ia sholat malam separuh malamnya. Separuh malam itu berarti separuh berarti setengah ya? Setengah malam, bukan sepertiga lagi ya. Separuh malamnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia sama dengan separuh malamnya. Kenapa salah satunya Darul Muqarrabin mengadakan sekarang sholat isya wajib di sini? Coba kalau di rumah berjamaah nggak? Kadang-kadang ya, kalau kamu pihak rumah samping masjid nggak berjamaah gitu ya. Nah ya, kenapa Umi di sini sekarang sholat santri dan anak Darul Muqarrabin sekarang wajib ngaji, apalagi SMP ya, wajib ngaji. Kenapa? Ini sayang banget. Kenapa? Sholat ketika kita sholat isya berjamaah separuh malam, setengah malamnya, berarti dia melaksanakan ibadah. Sanggup nggak sholat separuh malam terus selesai sholat? Boro-boro ya sholat subuh aja dalam berat ya, apalagi ini sholat setengah malam ya. Maka ini kebaikan pahalanya. Selanjutnya, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seolah-olah ia sholat malam satu malam penuh. Masya Allah, satu malam penuh. Begitu sholat subuh berjamaah, makanya yuk sholat berjamaah subuh. Kenapa? Sama ibadahnya dengan semalam penuh. Ya, kalau tadi sholat isya adalah separuhnya, maka sholat subuh berjamaah dia sama dengan sholat malam sepenuh malam itu tersebut. Ya, nah, maka mudah-mudahan 2 rakaat sebelum subuh ya kan, tadi sunnahnya saja subuh, sunnahnya aja tadi apa? Dunia dan seisinya itu adalah lebih utama ya daripada dunia dan seisinya ya. Maka kita semangat ya anak-anak, bagel sore sih ya, soleh bagel terkhusus nih, laki-laki mau perempuan silakan, tidak ada batasan untuk perempuan, tapi kalau laki-laki itu wajib, hukumnya wajib jika sholat berjamaah. Untuk apa? Ya, kenapa sholat berjamaah dilaksanakan? Allah saja dijaga, apalagi kita sebagai orang tuanya. Maka perempuan, wahai perempuan, cari laki-laki yang sholat berjamaahnya rajin, cari laki-laki yang sholat subuhnya berjamaahnya rajin. Ya, kenapa? Allah saja dijaga, apalagi kamu, gitu ya. Jangan sampai, kenapa? Kalau kita punya laki-laki, ya karena anak-anak sekarang kan udah harus paham. Jangankan kalau orang laki-laki yang meninggalkan sholat malam, sholat isya dan sholat subuhnya, ya sholat subuh aja, sholat isya saja, hubungan dengan Allah saja, apalagi hubungan dengan kita, ya. Nah, jadikan status, mangga.